Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi selanjutnya. Jadi di sini kemarin saya masih penasaran kenapa kok recycler view-nya ribet sekali view modelnya. Akhirnya saya nemukan satu teknik di mana kita bisa nge-share satu view model untuk beberapa screen di navigation itu. Jadi sekarang si kemarin kan ribet banget untuk bikin view modelnya itu. Ntar contohin. Oh, belum. Git check out. Nah, ini sudah. Oke. Kemarin di sini ya. Di fragment si view modelnya itu tak taruh di fragment. Oke, di sebelum-sebelumnya juga saya sudah pernah bilang satu view model satu screen. Ternyata saya cabut lagi tuh omongan. Karena ribet ternyata. Coba lihat di sini ya. Nah, untuk navigasi aja kita bikin dua metode. Padahal ini rasanya nggak penting banget. Kenapa kok navigasi dikasih 2 sampai 2 metode? Ini kayak ribet. Terus di fragment juga harus bikin listener dan ngecek tidak nol gini kan. Biar dia bisa navigasi. Nah, gimana idenya kalau kita bisa buat satu view model yang di-share sama-sama antara detail fragment dan list movie fragment, sama-sama bisa akses itu, dan data yang berubah itu mereka sama-sama tahu. Nah, saya kemudian nemu teknik namanya share view model. Nah, jadi ada tuh di dokumentasinya Android, ada di beberapa tutorial yang di internet juga ada. Dan saya tahu coba kok kayaknya lebih enak gitu ya. Nah, sekarang kita demoin aja apa yang saya lakukan ya. Nah, di branch yang 05 ini saya sudah punya fragmentnya, itu sudah lebih clean sih codingannya. Jadi ini saya buat kayak biasa ya, view model, bindingnya di load, terus di sini sudah tanpa ini, dan ini jalan, jadinya sama kayak begini. Nih, bisa diklik, bisa di sesuai ini, dan dia sudah lifecycle aware juga. Nah, tidak berubah walaupun ada configuration change. Nah, gimana saya buatnya? Buatnya justru lebih sederhana daripada yang sebelum-sebelumnya, nggak ribet. Jadi ini sudah ngurangin 2 file di movie list, tapi saya nambahin ini view model. Ada folder view model sendiri ya. Di sini ada screen ya. Nah, saya masih nyari cara nih gimana caranya bikin package yang bagus, tapi cobalah gini dulu aja. Ada movie view model sama movie view model factory ya. Jadi sekarang view model ditarik keluar, kasih nama movie view model dan movie view model factory. Tapi bedanya sekarang si kedua view model ini saya loadnya di sini di main activity. Nah, coba kita cek ya. Factory-nya gimana? Factory-nya sama yang sebelumnya. Ya, ada properties list movie, kemudian ada konstruktornya list movie, kemudian di override on grid-nya mintanya model movie view model. Terus movie view model isinya apa? Nah, sekarang jadi lebih simple di movie view model. Saya isi mutable live data ya, ada 2. Kemudian ada konstruktornya 1. Ini biar bisa dipakai sama ini nanti di di factory. Jadi konstruktor ini buat dipakai di factory ini. Kemudian punya lagi live data of list movie live data, ini buat nge-return list movie-nya aja ya. Jadi pasangan kan ini satu list movie mutable sama list movie yang live data. Kemudian ada event buat menerima on movie click. Nah, ini sama kayak sebelumnya, si recycler view-nya diklik. Kemudian ngeset satu live data yang namanya movie mutable live data, ini yang 1 biji, ini yang list, ini yang 1 yang keklik yang mana. Kemudian di set. Kemudian lagi ini adalah movie live data. Nah, returnnya ya, ini nge-returnkan yang ini.
Terus nah, ada fungsi add one item. Nah, ini saya juga nemu baru nih. Kemarin kan saya buat satu variabel baru di sini ya, yang buat nampung movie list. Ternyata nggak usah gitu. Ternyata bisa diginiin. This dot list movie mutable live data ini bisa diambil get value-nya. Jadi biar bisa kita ubah nilainya. Karena kalau kita ngubah mutable live data kan nggak bisa, harus set value kan. Nah, ini bisa diambil dulu value-nya, kemudian pastikan nggak nul. Kalau nggak nul kita add. Nah, kita add di sini. Terus di mutable live datanya, si mutable live datanya kemudian kita set value. Dah, kayak biasa. Movie list-nya apa? List movie mutable live datanya di set value. Kemudian bedanya lagi, di sini kita inisialisasi view modelnya itu di sini. Justru di activity-nya sekarang kita inisialisasi. Jadi kita buat list movie, kemudian kita buat list movie-nya apa aja, kemudian kita instantiate factory-nya, kemudian setup view model kayak biasa. Udah gitu toh. Bedanya lagi di sini di movie-nya ini di fragment. Nah, sekarang fragmentnya cara ngeload view modelnya cuma gini. Bedanya cuma ini toh. View model new, view model provider, require dulu activity-nya. Jadi yang diambil ini bukan this tapi activity. Jadi require activity.get movie view model.class. Habis gitu udah selesai nih urusannya. Movie view model.class, habis gitu turun. Kita view modelnya kayak biasa udah. Dan nggak usah pakai gini, nge-observe yang observer buat change terus navigate itu ya. Nah, navigationnya taruh sini sekarang di on movie clicked. Jadi di on movie clicked kita set up movie-nya apa, kemudian kita set up navigation. Dah. Nah, terus navigationnya sekarang nggak ngirim apa-apa. Jadi navigasinya sudah tidak ngirim apa-apa, kosongan. Terus di movie digital fragment kok tahu movie yang mana yang diklik? Nah, karena dia sekarang juga punya movie view model ini. Cara nge-load-nya juga kayak begini. Kemudian, nah, bedanya di sini nih. Di rest-nya sekarang layout-nya kita punya fragment movie detail ya. Nah, di dalam detail ini kita punya variabel baru namanya view model, di mana si view model ini merujuk kepada view model yang sama yang punya activity dan sebelumnya nih, movie view model. Terus dari movie view model kita ambil live datanya, movie live data dot movie title. Dah. Jadi sekarang kita bisa konekin view model ini dari activity ke dari activity di sini. Awalnya dia diinstansiasi, kita bisa kasih ke list movie fragment dan kita kasih ke movie detail fragment. Nah, ini lebih mudah ya dan nggak ribet cara bikin code-nya. Jadi macam-macam caranya, tekniknya, tapi kalau saya nemukan ini lebih enak. Ya, satu view model diakses bareng-bareng mulai dari activity terus ke fragment, fragmentnya juga bisa saling komunikasi dengan cara ini. Jadi datanya itu di-share lewat view model ini. Jadi ini namanya tekniknya share view model. Oke, itu dulu guys. Kemudian ada tambahan sedikit. Kalau teman-teman lihat, ini kan aneh ya. Ini MVVM Recycle View terus aja judulnya. Nah, kalau diklik juga kayak gini. Nah, ini sebenarnya ada triknya di navigasinya. Jadi kalau mau mirip sama app yang ada di Google Play Store itu, dia pakainya gini. Nih di branch 06 ya, nanti coba cek. Di branch 06 sekarang begini. Nih, bedanya kita tambahin navigation. Sini saya nambahin navigation. Navigation nav controller ya, saya buat variabel dari nav controller, find nav controller, terus dia ambil fragmentnya. Jadi kenapa kok itu r.id.fragment itu karena ini di activity main-nya nav host-nya ID-nya fragment. Terus kita buat navigation UI. Nah, ini kelas dari navigasinya, library navigation-nya itu. Terus kita buat setup action bar with nav
controller, this nav controller. Jadi nanti si headernya itu bisa berubah nanti ini. Kemudian kita override on support navigate up ya. Kita pakai nav controller.navigate up, baru kemudian kita return. Terus next move-nya adalah ini. Di navigation, di navgraph. Di navgraph kemarin saya nggak sempat ngajarin buka codingan di sini ya. Nah, di sini ada ininya. Ada label. Nah, di label ini kita bisa kasih nama. List movie sama detail movie. Akhirnya nanti di dalam list movie-nya ini berubah jadi list movie. Jadi ketika kita klik ini jadi detail movie. Kemudian kalau kita back nanti ada tombol back-nya. Kemudian lagi, lebih menarik lagi adalah kita bisa buat animation. Nah, gimana cara buat folder anim ini? Nanti kamu bikin di sini resource file, animation, value-nya anim. Nah, ini ya, animation ini. Nanti bakal kebuat folder animation dengan filenya animation. Terus nanti di dalam sini isinya nih, ada 2, set, ya. Di dalam set ini ada translate sama alpha. Ini saya buat translate, slide in left, slide in right, slide out left, slide out right. Jadi nanti kamu lihat aja, value-nya apa aja yang berubah. Sebenarnya sama aja. Ada translate, ada alpha. Ini kalau sudah ada translate-nya, alpha-nya nanti dia bisa animasi. Oke, itu aja yang berubah buat navigation-nya biar bagus. Kita run dulu app-nya. Oke. Ya, video yang step by step itu masih belum sempat buat ya, karena panjang kalau nanti videonya tak buat step by step. Saya lagi dipikirin gimana caranya nih. Nah, ini sekarang nih. Nah, ini list movie nih. List movie. Kalau kita add one item, nambah baru ya. Terus kalau kita klik, nah ini bisa berubah detail movie. Kemudian kalau kita back, dia juga jalan. Kita klik. Kalau ini diklik, nah dia juga balik. Nah, itu namanya on navigate up-nya itu tadi yang ditaruh situ. Terus kalau kamu klik, lihat sekarang ya. Nah, itu dia ada animasinya. Berubah. Tapi kalau di emulator nggak begitu kelihatan ya. Kalau nanti dicoba di HP bakal kelihatan jelas banget. Nah, slide in left, slide in left, terus kemudian dia slide out right ya. Gitulah. Gimana nyetingnya tadi di sini di navgraph. Nah, kita bisa setting navigasi animasinya itu di sini. Oke, ini mungkin juga bisa kita taruh ya di sini ya. Tambahin lagi nanti di fragment sini bisa. Silakan kamu coba. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.